Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru ala taufiqih wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat karunia-Nya. Salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala contoh teladan yang diberikan kepada kita. Semoga kita senantiasa menjadi umat yang dibanggakan dan mendapatkan syafaatnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman, Bapak Ibu dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita lanjutkan kajian tadabbur Asmaul Husna. Insyaallah kita masuki Asmaul Husna nomor salasa wa thamanin, nomor 83, yaitu Ar-Rauf. Allah Ar-Rauf. Ya. Allah Ar-Ra'uf. Innallaha bikum la ra'ufur rahim. Ya. Innaka ra'ufur rahim. Banyak ayat yang menjelaskan tentang Ar-Ra'uf. Ar-Ra'uf dari kata ra'afa yar'afu ra'fatan. Ya. Ra'afa yar'afu ra'fatan. Ra'afa yar'afu ra'fatan. Apa artinya Ar-Ra'uf? Berarti jadi Ar-Ra'uf, ya, Ra'fah itu berarti kelembutan atau kasih sayang, belas kasih. Jadi dia lebih halus, lebih eh, apa, lembut daripada sekedar sayang. Tapi Ar-Ra'uf itu eh, menunjukkan kelembutan dan belas kasih yang sangat halus. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu maha lembut, maha penuh kasih sayang kepada hamba-hambanya. Bahkan kasih sayangnya lebih lembut, lebih halus daripada kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Ya. Apa bedanya dengan Ar-Rahim misalnya? Ya. Ar-Rahim itu juga menunjukkan bentuk sayang. Tapi Ar-Rahim atau ya Ar-Rahim itu menunjukkan rahmat Allah yang umum dan khusus. Ada yang sifatnya umum, ada sifatnya khusus umum ke semua manusia, khusus kepada orang-orang yang beriman. Sementara Ar-Ra'uf itu dia ditekankan di sini kasih sayang dengan penekanan aspek kelembutan, ya, kelembutan dan keringanan dalam rahmat. Lebih halus, lebih lembut lagi. Masya Allah. Jadi kalau kita belajar dalam bahasa Arab, apalagi nama-nama Allah itu, dia eh, ada mungkin arti yang mirip, yang sama kalau kita bahasakan, tapi dia punya penekanan yang berbeda-beda. Ya. Ibnu Katsir rahimahullah, ya, menjelaskan bahwa Ar-Rauf itu adalah menunjukkan kelembutan Allah yang sangat besar. Sebagai contoh, Allah tidak menimpakan beban kepada hambanya kecuali sesuai dengan kemampuannya. Itu juga menunjukkan kelembutan Allah. Jadi belas kasihnya yang lembut. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kemampuannya. Imam Al-Qurtubi
menjelaskan bahwa Ar-Rauf itu berarti bahwa Allah menolak eh, keburukan dengan memberikan kelembutannya. Artinya memberikan kebaikan tanpa terasa berat, ringan untuk memberikan kelembutan, sayangnya kepada makhluknya. Itu Ra'fah. Dalam Al-Quran, tadi beberapa potongan ayat sudah jelaskan, misalkan dalam Quran surat At-Taubah, di ayat 117 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innahu bihim raufur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Rauf, Maha lembut. Sudah Rauf, tambah lagi Rahim. Ya. Rauf lagi Maha penyayang kepada mereka. Ya. Rauf Rahim, penekanan. Atau dalam surat An-Nahl di ayat 7, Inna rabbakum la raufur rahim. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Maha Rauf lagi Maha Penyayang. Terus tadi Raufun, sekarang ada lam. Lam taukid menunjukkan benar-benar, ya, sungguh-sungguh Tuhanmu itu Raufun, Maha lembut, ya, Maha lembut kasihnya, Rahimun, Maha Penyayang. Masya Allah. Dalam surat Al-Hadid ayat 9 juga disebutkan Innallaha bin nasi la raufur rahim. Sesungguhnya Allah itu terhadap manusia la raufur rahim. Lam taukid lagi. Benar-benar sungguh-sungguh, ya, apa? Maha rauf, Maha punya kelembutan lagi Maha penyayang. Nah, ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ar-rauf ini merupakan sigoh mubalaghah yang menunjukkan arti sangat, benar-benar, selalu, sering, ya, menunjukkan belas kasihnya, menunjukkan kelembutannya. Ya, limpahan kasih sayangnya senantiasa diberikan olehnya. Jadi maknanya ini lebih dalam daripada Ar-Rahim. Ya. Allah mempunyai rahmat yang begitu luas, kasih sayang yang begitu berlimpah ruah. Ya. Sehingga dengan sayangnya Allah, kelembutannya Allah, maka terbuka, tersingkap, terhindar manusia dari kemudaratan, tercegah manusia dari berbagai keburukan, ya, sehingga Allah memberikan kelembutan dan kasih sayang yang berlipat-lipat. Ar-Rauf. Jadi Allah itu Raufun bil ibad. Allah itu sangat penyayang, sangat lembut kepada al-ibad, kepada hamba-hambanya. Raufun bil ibad. Ya. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan eh, pemahaman dan pengertian Allah Ar-Rauf, ya, atau ra'fahnya Allah Subhanahu wa taala yang kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam sebuah hadisnya bahwa innama bu'istu rahmatan muhdatan. Ya. Kata Rasulullah, sesungguhnya aku ini diutus hanya sebagai eh, rahmat yang dihadiahkan. Jadi rahmat dan ra'fa Allah itu eh, diwujudkan atau tercermin dalam nabi yang diutus kepada kita semuanya. Nabi diutus untuk memberikan rahmat dan hadiah, dan akhlak Nabi sangat ra'fah, lembut, ya, Masya Allah. Dan beberapa contoh yang dicontohkan Rasulullah SAW bagaimana eh, kelembutan beliau, bagaimana sayangnya beliau kepada umatnya, ya, bagaimana beliau sangat ingin menghindarkan umatnya itu dari kemudaratan. Ya. Itu
eh, apa namanya sangat nyata. Gitu. Misalnya contoh dalam kisah yang mari kita sampaikan juga kisah di dalam Taif misalnya, ya, ya. Bagaimana Rasulullah SAW ketika di Taif itu di apa disambut dengan lemparan batu, dengan hinaan, diusir, ya, sampai bahkan beliau berdarah. Ya. Dan ketika kemudian malaikat penjaga gunung itu datang menawarkan, ya Rasulullah, kami diutus oleh Allah untuk mengabulkan apa yang kau minta. Ya. Kamu telah dizolimi, dihinakan, dilempari batu oleh penduduk Taif. Apabila engkau memerintahkan untuk mengangkat gunung itu, menimpakan ke penduduk Taif, maka aku akan laksanakan. Apa kata Nabi? Jangan lakukan itu. Mereka menolak, ya, mereka mengusir karena mereka tidak tahu apa yang akan aku sampaikan. Jangan kau lakukan itu. Biarkan kelak dari keturunan mereka lahir orang-orang yang mengikuti ajaranku. Masya Allah. Itu adalah sebuah kelembutan. Ya. Sebuah kelembutan. Perangai Rasulullah SAW. Ya. Sehingga dalam surat At-Taubah itu 128 ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh, ya, kata Allah, sungguh benar-benar laqad ja'akum benar-benar telah datang kepadamu. Siapa yang telah datang? Seorang rasul min anfusikum dari kaummu sendiri. Bagaimana ciri-ciri rasul itu? Azizun alihi ma anittum. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia berat, ya. Berat terasa olehnya melihat penderitaan yang dialami umat. Harisun alaikum. Dia sangat menginginkan keimanan, keselamatan bagimu. Dia tuh sangat ingin agar umatnya itu mendapatkan keimanan, mendapatkan keselamatan. Dan sikapnya itu Raufur Rahim, sikap penyantun dan penyayang, lembut terhadap orang-orang beriman. Masya Allah. Ya. Ayat ini itu diakhiri dengan penegasan bahwa eh, Rasulullah SAW itu maha lembut, maksudnya punya kelembutan. Rauf. Jadi dua dua asma Allah ini, Raufun Rahim, itu kan nama Allah. Ar-Rauf, Ar-Rahim. Tapi di dalam ayat ini dijelaskan bahwa Raufun Rahim ini adalah sifat perangai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Menunjukkan begitu dekatnya, begitu lekatnya, bagaimana sifat ini dicontohkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana Allah maha lembut, maha penyayang kepada kita semuanya. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak kisah-kisahnya. Bagaimana dengan kisah perang Tabuk misalnya, Allah menurunkan rahmatnya, Allah menurunkan kelembutannya, sayangnya, baik kepada kaum muhajirin, kaum ansor, eh, di saat Rasulullah akan apa namanya, hampir saja tergelincir pada masalah yang besar, kesulitan yang besar, tapi ya, raufnya Allah, ya, Allah tunjukkan kelembutannya sehingga Allah tolong orang-orang muhajir dan ansar menolong Rasulullah SAW. Ya. Nah, ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka eh, banyak sekali teladan yang bisa kita dapatkan
di dalam penjelasan Ar-Rauf ini, Bapak Ibu. Bagaimana contoh kecil lah misalnya Nabi SAW itu rofahnya, lembutnya itu kepada anak kecil misalnya. Banyak kisah-kisahnya ya. Contohlah kepada cucu beliau Hasan Hussein gitu ya. Ketika sedang bermain, ya, ketika Rasulullah saat itu pernah sedang menyampaikan khutbah misalnya ya. Ya. Kemudian dia melihat cucunya Hasan Hussein bermain. Ya. Beliau turun dari mimbar, menggendong, lalu kemudian dia lanjutkan khutbahnya sambil memeluk cucunya. Ini wujud rofah. Ya. Demikian juga ketika sholat misalnya. Kemudian ketika sujud, cucunya naik ke atas punggungnya. Ya. Dia perpanjang sujudnya. Tapi perpanjang sujudnya. Kenapa? Karena apabila dia cepat, pertama bisa jatuh, atau yang kedua, ya belum puas bermain di atas pundaknya. Makanya perpanjang sujudnya. Ini kan menunjukkan kelembutan yang luar biasa. Coba bayangkan kalau itu terjadi pada kita gitu ya. Naik ke atas pundak gitu ya. Gimana tuh Pak Zainal kalau naik cucu naik ke atas lagi sholat itu? Kira-kira gimana? Anu, anu, Ustaz, saya biarkan sampai Dibiarkan. dia turun. Kalau Masya nggak Allah. turun, dia jatuh. Iya, betul. Karena kalau enggak kita apa lagi buru-buru gitu ya, dia lagi nggak pegangan, langsung berdiri, bisa jatuh. Iya. Mungkin orang yang nggak paham itu bisa jadi itu ganggu, diomelin, dimarahin, dan sebagainya. Itu Masya Allah. Itu menunjukkan sikap rofah, kelembutan. Ya. Ya, sehingga menghindarkan seseorang dari kemudaratan, dari bahaya. Itu kan wujud dari kelembutan hati. Masya Allah. Dan banyak sekali kisah-kisah ya yang menunjukkan rofah. Ya, gimana ketika Nabi SAW misalnya dengan para sahabat yang berbuat salah. Dan juga beberapa kali para sahabat itu ketika bersama Nabi juga ada aja yang sahabat berbuat salah. Mungkin menurut mereka nggak salah, benar yang lakukan, tapi ada yang lebih halus, lebih lembut lagi yang Rasulullah contohkan. Apa misalnya? Pernah itu Bapak Ibu, ada seorang Arab Badui, ya, yang belum Islam ya. Dia tiba-tiba dia lewat depan Masjid Nabawi, tiba-tiba mampir, ya kencing di salah satu tembok masjid itu. Kira-kira kalau itu terjadi, Bapak Ibu, apa yang dilakukan? Marah. Dan saat itu para sahabat marah, hampir dipukuli orang itu tuh. Ya tentu masjid di zaman itu kan memang apa apa namanya bukan keramik ya, di pasir gitu, hanya tembok. Ya. Para sahabat marah dan hampir memukulnya. Dan saat itu Nabi melihat, Nabi melarang. Apa yang dilakukan Nabi? Lalu Nabi memerintahkan sahabat untuk disiram tempat itu dengan air. Dan setelah itu Nabi menasehati dengan lembut. Coba bayangkan kalau orang lagi kebelet gitu ya, orang lagi kebelet dan dia nggak ada tempat lain, oh di situ tempatnya yang pas misalnya di pojokan, ya. Dan belum selesai, tiba-tiba ada yang ganggu, ada yang ini, apa yang terjadi? Dia lari, Jatuh. ya kan? Lari. Lari akhirnya kan kemana-mana. Iya. Nah, jadi Nabi raufahnya itu dia lembut, dia biarkan di situ biar supaya satu tempat aja yang disiram. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, ini contoh. Ini rupanya Zoom-nya ada masalah, tapi nggak apa-apa, masih ada waktu 9 menit insya Allah. Kita lanjutkan dulu. Jadi itu contoh gitu ya. Jadi berbuat salah pun sahabat itu beliau tegur dengan lembut, bahkan Nabi contohkan bagaimana kelembutan perangai
Itu bentuk ra'ofah. Ya. Demikian juga kisah Abu Bakar Siddiq yang sebelumnya kita kisahkan ya, yang itu yang hadisul ifki, yang apa Mistah, seorang yang kerabat Abu Bakar Siddiq yang disantuni, diberikan nafkah. Tapi ternyata ikut-ikutan nyebarkan fitnah terhadap Aisyah, putrinya Abu Bakar. Saat itu sudah jadi istri Nabi. Nyebarkan fitnah. Ya, akhirnya Abu Bakar berjanji tidak lagi ngasih nafkah kepada orang. Tapi turun ayat di surat An-Nur ayat 22 ditegur. Akhirnya ya Abu Bakar sendiri namanya. Ya Allah, demi Allah aku ingin Allah mengampuniku dan aku tetap ingin memberikan nafkah. Ini contoh rofahnya seorang sahabat. Ya, ya. Karena perintahnya itu wal ya'fu wal yasfahu. Ya, maka beri maaflah. Ya. Tidakkah engkau menginginkan Allah mengampunimu? Allahu Ghafurur Rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Abu Bakar mendengar ayat itu langsung mengatakan, ya Allah demi Allah aku ingin engkau mengampuniku. Ya. Abu Bakar kemudian membatalkan janjinya tadi, sumpahnya tadi untuk tidak lagi memberi nafkah. Itu rofahnya Allah. Bagaimana kisahnya Umar bin Khattab misalnya, seorangnya sahabat yang tegas gitu ya. Tapi ternyata juga punya sifat rofah, penuh rofah, kasih sayang. Contohnya apa? Ya saat beliau menjadi khalifah kan, ya, beliau terkenal khalifah yang sering apa itu ronda malam keliling itu. Itu kan untuk memastikan rakyatnya itu tidak ada yang kelaparan. Itu kan dorongan rofah. Bahkan pernah satu ketika dia menemukan satu keluarga yang kelaparan, ya, tidak ada bahan makanan, ya, beliau sendiri pulang ke gudang, kemudian dia panggul sendiri satu karung gandum, ya, untuk diberikan pada keluarga tersebut. Dan ketika pengawalnya minta, biar saya yang bawakan, tidak, karena kelak di hari kiamat saya akan diminta pertanggungjawaban. Dia panggul sendiri diberikan kepada keluarga tersebut. Bayangkan seorang Umar bin Khattab yang eh, dikenal tegas, ya, itu sendiri punya rofah. Ya. Allah eh, lembutkan hatinya. Dan ini kan wujud nyata kelembutan seorang pemimpin. Bayangkan kalau seorang pemimpin lembut mendengarkan jeritan rakyatnya, maka nggak ada ya demo-demo kasar seperti yang terjadi belakangan ini kan. Mampu mendengarkan jeritan hati masyarakat. Terjadi di Nepal yang sekarang ini kan juga seperti itu. Hmm. Ini kan yang kurang Bapak Ibu ya. Dalam artian apa? Secara logika intelektual kadang-kadang benar, cuman Hmm. tidak mampu merasakan emosi, nah, tidak mampu Ya. mendengarkan jeritan hati, tidak mampu mendengarkan dorongan spiritual kayak seperti Rofah tadi, lembut dan sayang tadi. Ya. Secara logika memang benar, nggak bisa. Di Indonesia ini kan kita menganut apa ya, demokrasi itu kan trias politika ya. DPR mungkin nggak dibubarkan, Nggak mungkin. nggak Secara mungkin, hukum nggak mungkin. Nggak mungkin. nggak mungkin kan trias politika gitu ya, nggak mungkin. Tapi ketika mengatakan sesuatu kalimat yang menyakiti orang lapar, orang lagi marah, orang lagi kesel, orang lagi marah, kesulitan, dikatakan dengan kata-kata yang kasar, dibalas dengan gerakan joget-joget misalnya, itu kan menyakitkan. Nah ini yang rofahnya yang kurang, gitu. Benar memang, tapi kata-kata itu yang menyakitkan, gitu. Perilaku itu yang menyakitkan. Itu artinya berarti nggak sadar atau nggak cerdas secara emosional, nggak mendengarkan dorongan spiritualnya. Ini yang nampak kurang. Ya. Betul nggak Bapak Ibu? Ya betul. Betul, Ustaz. Betul. Tidak sensitif. Nggak sensitif, Ya. itu kan yang masalah. Dan memang itu Ya. memang ya jarang diajarkan di sekolah-sekolah tentang sensitivitas itu. Yang diajarkan hanya gimana
lulus, Satu hal. gimana nilainya, gimana IPK-nya, gimana mendengarkan dengan hati, bagaimana mengikuti suara hati, itu yang itu jarang. Ya, Masya Allah. Nah, suara hati, mendengarkan suara hati, dorongan hati itu kan ya nilai-nilai spiritual yang sebenarnya ya bersumber dari Asmaul Husna itu. Masya Allah. Baik, mudah-mudahan dengan memahami makna Ra'fah, Ar-Ra'uf, akhirnya betapa lembutnya Allah Subhanahu wa taala, betapa sayangnya Allah Subhanahu wa taala, tak terbandingi, tak ada batasnya. Maka hendaknya ya kita malu untuk berbuat dosa, melakukan kemaksiatan, mengabaikan perintahnya. Ya, karena Allah sendiri saya sayang kepada kita. Jauh melebihi kasih sayang seorang ibu atau ayah kepada anak. Ya, semoga dengan demikian kita bisa benar-benar mengaplikasikan nilai-nilai kasih sayang itu. Jadi ada sebuah doa Bapak Ibu, mungkin ini remindernya tinggal 2 menit ya. Eh, Doa apa namanya itu, ada doa dalam surat Al-Hasyr sebenarnya ayat 10 mungkin sering kita baca, ya. Doa apa namanya, eh, doa Nabi ketika untuk para sahabat yang telah meninggal dunia atau bahkan yang sudah, yang masih hidup, ada doanya yang insya Allah sering sering kita baca juga sebenarnya doa ini, ya. Apa doanya? Dalam surat Al-Hasyr, Bismillahirrahmanirrahim, kita baca sama-sama boleh. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Ada kata raufun. Nah, itu. Artinya ya Rabb, kami beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah eh, mendahului kami, orang-orang yang beriman, telah beriman lebih dulu dari kami. Jadi orang beriman yang sudah mendahului kami, dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya, ya Rabb kami, sesungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Al-Hasyr ayat 10. Ya, insyaallah ini Ya. ya, doa Nabi yang dicontohkan kita baca baik itu kepada yang sudah mendahului kami ataupun yang masih ada saat ini. Allah alam bisawab. Kita lanjutkan dengan berdoa, mungkin masih ada waktu sedikit karena ini zoomnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بالإسلام واختم لنا بالإيمان واختم لنا بحسن الخاتمة. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجعل خير عمرنا آخرة وخير أعمالنا خواتمة وخير أيامنا يوم لقائك يا رب العالمين.